Si mendem suaranya. Oke, sip. Nah, ini teman-teman sekalian, saya beberapa hari yang lalu udah disampaikan kepada saya oleh teman kita ya, bahwasanya ada kemudian upaya-upaya untuk melaporkan, bahkan sampai kepada pelaporan adanya LP pelaporan terhadap Bang Suma oleh seorang oknum bernama Dosma. Jadi Dosma ini melaporkan saya, nanti ada videonya ya, nanti adalah videonya. Yang terpenting yang mesti sampaikan sama teman-teman sekalian, bahwa apa yang dilakukan oleh Dosma ini akan menjadi buah dari apa yang dia tanam. Artinya dia kemudian menanam, dia akan panen. Kita lihat video beliau yang sangat-sangat menistakan umat Islam. Sengaja tak kecilin suaranya ya. Si Yesus. Kita ulang bagian sini, memanggil nama Yesus begitu kencang di depan gambar Ka'bah. Tuh. Ka'bah teman-teman. Nah, ini karena kemudian teman-teman ya dari beberapa aliansi, jelas umat Islam merasa terhina di situ ya, merasa ternodai dengan apa yang kemudian dilakukan oleh si Dosma ini ya. Umat Islam merasa dinistakan dengan perbuatan beliau yang berjoget di depan gambar Ka'bah yang begitu besar. Tapi kemudian dia klarifikasinya lucu teman-teman, lucu. Dan setelah saya perhatikan wajah dari orang ini, lama kelamaan saya mengingat teman lama saya, teman lama Anda juga, yaitu Luga Tambunan. Semakin saya perhatikan, semakin lama semakin mirip wajahnya. Sama-sama ganteng, sama-sama cakep. Ya subhanallah. Jadi antara Dosma dengan Bang Luga itu ada mirip-miripnya. Kita lihat ya. Mungkin karena mereka sama-sama anak Teos, sama-sama anak Teos, jadi wajah mirip. Semakin saya tatap, semakin mirip wajah daripada Bang Luga Tambunan. Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat video yang akan saya tayangkan. Kelihatannya nih, menurut penilaian saya nih, dia lagi dumbat. Kalau orang Jepang peranakan Makassar bilangnya lagi dumbat. Lagi dumbat dia. Kita lihat. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip kan? Kiranya Tuhan mirip kan? selalu menyertai dan memberikan kita kesehatan dan juga kesuksesan. Sebenarnya saya mau tertawa berapa hari ini saya dibuat menjadi bahan katanya yang akan dilapor oleh Sumba dan kawan-kawan. Ya, saya sebenarnya nggak masalah dan saya hanya bisa menertawakan. Berarti mereka harus belajar lagi lebih dalam apa itu disebut dengan rumus pemidanaan. Ya, salah satunya yang disebut itu wajib memenuhi mens rea. Ya, mens rea itu apa? Silahkan langsung searching. Ya, dan suatu peristiwa hukum harus memenuhi adanya suatu kesengajaan untuk melakukan suatu adanya kesalahan atau kejahatan. Gitu ya. Jadi salah satu rumus yang terpenuhi selain dari unsur yang lainnya. Oke, saya masuk ke penjelasan sebenarnya kenapa kok bisa saya menari di Ka'bah. Aku bingung ya. Apakah
memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh. Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi Oke. Saudara-saudara lihat, dia bertanya, apakah ada larangan berjoget di depan lukisan Ka'bah yang begitu besar? Kata orang ini, si Dosma ini, katanya dia tidak temukan larangan itu. Oke. Kalau demikian tidak ada larangan kemudian berjoget di depan Ka'bah, padahal sekarang ini Anda sedang melaporkan saya yang membakar kaos, di mana tak ada juga larangan membakar kaos. Emang ada larangan membakar kaos? Mana larangannya bakar kaos, baju kaos? Ada larangannya? Tak ada larangan. Dan saya lakukan itu secara spontan karena ulah misionaris. Dia datang kemudian mengajarkan sesuatu yang menyalahi perundang-undangan. Di SK 2 Menteri antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu ada Undang-Undang nomor 1 di tahun 1979 pasal 4. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah punya agama dengan cara memberikan pamflet, brosur, atau apapun yang semacamnya dengan tujuan untuk mengajak kepada agama tersebut. Dan ini sudah dilanggar. Kalau tadi si Dosma mengatakan ternyata tidak ada larangan, tapi ada larangan kemudian membagi-bagikan atribut Kristen kepada umat Islam yang sudah punya agama Islam. Apatah lagi, saya juga tidak menemukan larangan membakar baju kaos. Tapi ente melaporkan saya karena pembakaran baju kaos, padahal tidak ada larangan itu. Nah sekarang Anda berjoget, kita dengarkan lagi. jauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya. Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi toleransiku main dong. Ya, dan si banyak orang. Oke, teman-teman, Anda mendengarkan sendiri pengakuannya kan? Dia masuk satu di rumah penganut agama Islam. Jadi itu bukan tempat umum. Yang punya rumah ini adalah umat Islam. Dan dia sadar, wow, begitu besar, begitu indahnya, kata dia. Berarti dia sadar. Kalau saya nggak sadar akan didatangi misionaris. Dia sadar, coy. Dia sengaja berarti. Nah, nanti kita lihat. Dia katakan, saya memang berencana mencari lagu rohani. Ampos. Dia rencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Di awal dia masuk ke rumah orang Islam, meskipun itu bosnya, tapi dia jelas umat Islam. Kemudian dia tahu itu adalah gambar Ka'bah, tempat yang disucikan oleh umat Islam. Tapi satu hal, kalau dikatakan bahwa tidak ada pelanggaran, tidak ada larangan berjoget di depan gambar Ka'bah, tapi ingat, saudara Dosma joget dengan lagu rohani Kristen, dengan musik Kristen. Sementara sekarang ini Anda sedang dalam track record melaporkan orang Islam dengan dugaan penistaan. Sekarang pada saat itu dan saat hari ini Anda sedang dalam keadaan
melaporkan saya, umat Islam, ketua pembina pembela Islam, apologet Islam, Anda laporkan saya sebagai penista agama. Pada saat track record itu Anda tuai sendiri, Anda kemudian melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa. Itu justru kemudian memperlihatkan kalau saudara itu memang sengaja. Andai saja tak ada masalah, tidak ada kemudian rencana, tidak ada laporan untuk saya sebagai seorang pembina apologet, pembela Islam, sah-sah saja Anda berjoget. Tapi ini nuansa sekarang ini, Anda sedang melaporkan saya. Ini sama halnya Anda mau bilang kalau Kristen sekarang itu lagi menang. Anda ingin mengatakan Anda sedang berjaya. Anda ingin mengatakan Islam kalah. Anda ingin mengatakan bahwa pembela Islam bernama Bang Suma ini kalah. Seakan-akan Anda menistakan, kemudian menghinakan, merendahkan. Merendahkan siapa? Yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Umat Islam. Umat Islam, seakan-akan Anda menang. Anda melakukan lagu Yesus di depan Ka'bah, di rumah orang Islam. Dan Anda akui juga bahwa di situ sedang atau telah terjadi pengajian. Menurut pengakuannya, kita dengarkan sebentar teman-teman. Dia katakan di situ di rumah itu sedang ada pengajian katanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi saya katakan bahwasanya ketika adanya tuduhan saya sebagai penista, lantas kemudian yang melaporkan adalah Anda, lalu Anda berjoget di depan gambar Ka'bah. Jogetnya adalah joget lagu rohani Kristen. Itu sudah menumpuk sekali. Pertama, meskipun Anda berjoget tanpa lagu rohani Kristen, itu Anda sudah menghinakan umat Islam. Karena track recordnya adalah Anda sedang melaporkan dugaan penistaan agama Kristen. Tapi Anda sebagai pelapor berjoget di depan Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah tempat yang disucikan oleh yang Anda laporkan. Sama seperti Ratu Entok. Apakah ada larangan menunjuk gambar seperti itu? Ada larangan tidak di dalam Bible menunjuk kemudian orang yang gondrong dan memerintahkan untuk bercukur? Ada larangan? Tak ada larangan. Sama halnya tak ada larangan Anda berjoget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah. Tak ada larangan. Sama juga halnya saya, tak ada larangan membakar baju kaos. Yang dilarang itu adalah membagikan baju kaos yang nuansanya Kristen kepada umat Islam. Itu ada larangannya. Undang-undangnya ada, jelas. Ya, SKB 2 Menteri itu jelas dilanggar oleh yang akan menjadi saksi. Nah, kita lanjutkan lagi, lihat teman-teman ya. Jadi memang dia rencanakan memutar lagu rohani Kristen, dan memang dia sadar bahwa yang di belakangnya ini adalah gambar Ka'bah. Dia sadar itu rumah pimpinannya adalah agama Islam. Dia sadar bahwa di belakang itu adalah gambar Ka'bah. Dia berencana memutar lagu-lagu Kristen. Kita lanjutkan. Ka'bah, aku bingung ya. Apakah memang ada hal atau ada suatu keputusan yang menyatakan bahwa itu tidak boleh? Kalau tidak boleh ya biar saya mengetahui dan saya harus menganalisa. Tapi sejauh ini nggak ada gitu. Bahkan saya tanya ke kiai dan juga orang-orang yang beragama, ustadz dan juga agama-agama yang sekiranya memahami pendalaman itu, tidak ada. Jadi aku bingung orang ini tujuannya apa tuh ya.
Jadi ceritanya sebenarnya adalah itu pada saat saya di Jember, Jawa Timur, itu adalah rumah dari pimpinan cabang kantor kita di Jawa Timur. Ya, tepatnya kita lagi menangani kasus di Jember, Jawa Timur. Terus pada saat saya masuk ruangan, karena itu masih pakai baju kerja ya, masuk ruangan, terus saya lihat itu, saya mengagumi, wow, gede, keren gitu kan. Berarti saya kan mengagumi, toleransiku main dong. Ya, dan di situ banyak orang ya, karena di situ ada lagi kumpul ibu-ibu lagi kumpulan pengajian atau warga di situ. Mereka coba lihat, dia ngaku kan pengajian. Di situ lagi ada pengajian. Di situ lagi ada pengajian. Lalu dia joget-joget lagu rohani Kristen pada saat ibu-ibu lagi pengajian. Kata siapa? Kata manusia ini barusan. Begitu dia masuk, dia katakan, wow, bagus gambarnya. Dia sadar itu gambar Ka'bah. Dia sadar di situ ada pengajian. Dia sadar bahwa dia lagi berjoget. Dia sadar bahwa dia memutar lagu-lagu Kristen di tengah-tengah rumah orang Islam yang mengadakan pengajian. Bagaimana menurut saudara-saudara? Apakah itu bukan penistaan? Penistaan yang berencana. Dia lagi senang, dia lagi happy, sementara dia sedang melaporkan saya sebagai tersangka dugaan penistaan agama. Kita dengarkan lagi. Buat bisnis. Oke, saya masuk ke dalam. Pas saya masuk ke dalam, gila, saya keren, suka banget. Nah, karena kan saya suka seni. Oke, kenapa saya bilang suka dan bagus banget? Itu di Binggai, tapi itu bukan lukisan pada umumnya, tapi lukisan yang di tembok. Ingat, saya ulang sekali, itu adalah tembok ya, tembok rumah pimpinan cabang kantor kita. Kita lihat ya teman-teman, apakah dia berbohong atau tidak. Kita lihat, dia katakan itu adalah tembok. Coba, apakah betul itu adalah tembok saja teman-teman? Enggak. Ini adalah lukisan yang ditempel, bukan tembok ini. Maksudnya ini adalah lukisan yang ditempel di tembok. Dia sudah berbohong dengan mengatakan itu adalah tembok. Enggak, ini adalah lukisan. Tuh, lukisan tuh, lukisan yang ditempel. Jadi berbohong kan? Berbohong. Memang pembohong ini, pembohong. Dan kita lihat nanti bohong-bohongnya yang mana lagi. Halo, selamat siang kajian atau warga di situ. Kalau DRS Jawa Timur. Dan karena saya mengagumi, karena ibu-ibu di situ, karena sebelumnya mereka katanya melihat saya di media sosial dan juga salah satu stasiun TV, jadi mereka ngomong, oh itu kan Bang Dosma yang ini gitu kan. Karena saya tidak ada merasa sok ngartis, jadi saya nggak terlalu hiraukan. Mirip Luka Tambunan ya teman-teman gitu. Nah, tapi karena mereka sambil ketawa-tawa dan juga memfoto dan juga katanya mau ngajak tiktokan. Nah, tuh rencana tiktokan memang. Lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepet ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani yang Anda dengar? Dia men-searching, dia mencari apa? Memang saya sedang mencari lagu rohani. Ingat, dia datang di rumah orang Islam. Kedua, dia tahu itu gambar yang disucikan oleh umat Islam. Ketiga, dia tahu di situ ada pengajian. Dan yang paling terpenting, dia sedang melaporkan saya dengan dugaan penistaan agama. Tetapi kenapa justru melakukan sesuatu yang sifatnya merendahkan umat Islam? Seakan-akan dia sudah menyatakan, memberikan pesan, dia menang, Bang Suma salah, Bang Suma kalah. Kita lanjutkan. Ingat, dia memang berencana mencari lagu rohani. Berarti dia rencanakan. Ini adalah satu tindak kejahatan.
bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya. Ingat, sahabat-sahabat, dia katakan bahwa yang memvideokan itu beneran Ustadz. Saya curiga, jangan-jangan yang dikatakan Ustadz ini yang sama seperti yang melaporkan saya ngaku-ngaku Ustadz. Dia mengatakan semua agama sama. Kita sudah tahu siapa orang itu, dan dia bukan Ustadz. Dia bukan Ustadz. Jadi spontanitas lah, karena waktunya tidak terlalu bisa cepat ya. Jadi saya langsung searching lagu, karena saya lagi tinggal di daerah Jawa. Jadi saya searching, dan itu yang muncul adalah lagu rohani, yang memang saya mau mencari lagu rohani ya, lagu rohani rencana yang, dan memang yang bahasa Jawa, dan itu bagus menurut saya, ketukannya, liriknya, semuanya. Dan saya juga memahami, cukup saya mendengar sebentar, saya langsung membuat gerakan. Dan itu yang memvideokan itu adalah beneran Ustadz juga gitu kan. Dan saya juga izin, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya kan, kamu suka, kamu bagus, itu kamu suka, nggak mungkin tak angkat lukisannya ya. Kalau saya menyukai tidak, yang ada saya bilang, sampaikan ini tuh siapa yang melukis, siapa yang ini, siapa yang itu, kok bagus banget ya, karena saya mengagumi. Dan nggak mungkin tak angkat, karena kan itu tembok ya, dilukis di tembok, hanya dibuat bingkai gitu. Makanya saya hanya bisa mengabadikannya melalui video, nggak mungkin juga foto. Kenapa? Karena saya pengen mendokumentasikan bahwa itu keren. Kalau foto kan masih bisa editingnya gitu, kalau video itu adalah originalnya. Begitu mengenai video itu ya, sampai ada di YouTube, ada di TikTok, bahkan mereka membuat penggosipan yang luar biasa membahas itu. Silahkan ya, silahkan. Terus saya langsung telepon juga teman-teman di Bandung ya, karena ada perkumpulan dokter profesor hukum. Saya bilang, Bang, ini kok saya diginiin kan. Di situ di organisasi kita kan banyak ya yang lawyer muslim. Kalau saya salah dibilang salah ya, saya bilang gitu. Salah dari mana sih? Ya udah biarin aja di situ ya. Nanti kalau ada apa-apa kita yang hadir, kamu nggak usah hadir. Ya udah, oke, pikir gitu kan. Nah, terus sudah lihat teman-teman, nanti kalau ada apa-apa kamu tidak usah hadir. Mau lari kemana? Kamu yang terlapor, kamu yang akan terlapor. Tapi kenapa kamu yang tidak mau hadir? Ini apa namanya, teman-teman? Ada yang dilapor, tapi katanya kamu nggak usah hadir. Lalu kemudian ketika dia melakukan tindakan itu, katanya dia pakar hukum, masih nanya kepada pengacara yang lain. Masih nanya, katanya dia pakar, dia hebat, masih nanya ke pengacara yang lain. Kalau Anda merasa itu tidak salah, ya tenang aja toh, tenang aja, gak usah nanya-nanya kemana-mana. Itu kan ahlinya, Anda kan ahlinya. Kemana-mana kantor polisi joget, ya, seakan-akan memberikan pesan Anda lagi sedang di atas. Tapi sekarang kok kayak gitu gayanya, klarifikasinya kok jadi kayak gitu. Hai, kok jadi klarifikasinya kayak gitu? Hah? Dan saya kok melihat ada rada aura-aura pucat. Hah? Bohongnya, dibilangnya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini kebohongan, fitnah. Ini masuk dalam delik, karena dia publish bahwasanya Bang Suma pindah-pindah tempat. Ini fitnah, masuk delik. Kemudian dia mengatakan saya ganti-ganti nomor. Betul-betul, ini apa anak ini? Aduh, kalau saya lihat sih mirip-mirip Luga Tambunan sih mukanya. Ya, mirip-mirip Luga Tambunan sih. Tapi ya namanya juga saudara sesama anak Teos ya, mirip. Curhat dia, curhat. Saya juga mau menekankan juga, itu selesai yang tadi ya, case close. Nah, saya membahas lagi perihal mengenai kenapa sih saya harus melapor ya, kenapa saya harus melapor. Dia klarifikasi.
Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kenapa kamu harus jelaskan di sini? Kenapa kamu harus publish? Apa yang ada dalam tekanan jiwamu sekarang ini? Kok jiwamu begitu tertekan? Kenapa sih saya harus melapor? Hai, kirain berani, kirain cowok ini cowok tangguh, sampai-sampai curhat. Kenapa sih saya harus melapor? Apapun alasanmu, dalam ilmu jiwa itu kau sudah ketakutan. Dalam ilmu psikologi, mentalmu sudah kena. Siapa suruh joget-joget di depan Ka'bah, gambar Ka'bah, lagu Yesus? Siapa suruh? Kau termakan doa-doa malamnya umat Islam. Kalian yang menzalimi kami, kalian yang menistakan agama kami, kalian yang melaporkan. Sekarang latar belakangnya saya kemudian melaporkan. Gak peduli. Harusnya Anda jangan melakukan itu. Malu kalau ada seorang kuasa hukum belum apa-apa, itu namanya sudah mewek duluan. Belum ketemu dengan Bang Suma langsung, udah mewek duluan. Adapun latar belakangnya, dan itu nanti teman-teman, latar belakang yang diceritakan itu semuanya bohong, semuanya dusta. Nanti ku terangkan sama kalian. Semua apa yang diuraikan orang ini, si Dosma, semuanya dusta. Gak ada yang benar. Nanti kita dengarkan. Si penista agama ini nanti kita dengarkan. Saya katakan dia penista agama. Kenapa saya katakan dia penista agama? Karena dia berjoget dengan rencana, musiknya direncanakan, kemudian dia tahu itu adalah Ka'bah, simbol yang disakralkan umat Islam, di rumah umat Islam lagi, di tengah-tengah orang yang lagi pengajian, menurut pengakuan dia. Kalau dia jilat lidahnya sendiri, nanti kita lihat ya teman-teman. Kita lanjutkan. Sumba dan kawan-kawan ya, kalau tersinggung sebut Sumba bodo amat, karena saya tahu bukan itu nama aslinya ya. Salah satu gurumu di Jawa Timur sudah menelepon saya ya, mantan guru. Nah, coba kebohongan. Ada mantan guru saya di Jawa Timur. Nanti kita minta siapa guru saya di Jawa Timur. Sahabat dengar, ada mantan guru saya di Jawa Timur. Teleponan dengan dia. Nanti kita minta klarifikasinya. Benar nggak? Buktikan kalau saya punya guru di Jawa Timur. Mampus lu. Ya, mantan gurumu, dan namamu saya tahu siapa. Bukan itu, tapi kamu keren-kerenin kan. Oke. Terus saya sampaikan juga bahwa kenapa saya mengetahui struktur mereka ini. Sebenarnya saya tidak ada niat, dan sama sekali saya tidak ada ingin mengetahui, karena nggak penting juga buatku ya. Karena kalian seneng kan dibahas sekarang kan. Seneng banget, katanya adalah bagian dari market. Emang iya, saya marketing S10 ya. Makanya kalian searching, saya adalah salah satu marketing terbaik ya. Tapi salahnya kalian searching pada saat itu tahun 2000 berapa ya, 2013 ya. Waktu itu saya dapat penghargaan ke Korea Utara, ke Korsel mendapatkan sebagai penjualan terbaik, sampai dengan jabatan saya sebagai division director salah satu perusahaan franchise Amerika. Berarti saya bukan main-main kalau di dalam market. Oke, jadi nanti saya market kalian, tapi kalian yang benar ya, yang benar. Oke, pada saat waktu saya dengarkan teman-teman, dia mau market kalian. Kalau saya sih jangan market saya dong. Anda kan sudah presiden hebat kali, udah hebat gak, pokoknya hebat. Jualkan perumahan saya aja dong. Ya kan ya, saya punya perumahan, Anda jual dong, ada 77 unit. Anda jualkan saya tuh kalau Anda hebat. Dalam 1 bulan kasih laku 77 unit, saya kasih kemudian bonus ratusan juta aku kasih. Kalau kamu sampai bisa membuat rumah saya laku sebesar 77 unit dalam 1 bulan, berarti kamu bisa sombong.
bisa sombong kalau kamu bisa jual dalam 1 bulan 77 unit. Saya kasih kamu minimal 100 juta. Ya, ternyata kamu marketing. Bagus, pekerjaan yang bagus itu. Penting marketingnya yang jujur. Ya, kita lanjutkan. Rumah Ratu Entok sebelum dia ditahan ya, sebelum dia ditahan kita sudah komunikasi. Betul, orang-orang yang sangat bijak sekali memberikan komentar di media sosial adalah sebenarnya kalau dia minta maaf dengan tulus itu kami tidak akan mungkin melakukan sampai sejauh ini ya, tapi karena dipancing dan saya tahu ini orang baik, anak baik gitu. Dan saya lebih ke kasihan sebenarnya pada saat datang ke sana, ke rumahnya, terus tiba-tiba ada dia ngomong, "Bang, ini chat api gitu kan." Jadi ingat, saya tahu ya, saya baca chat kalian. Jadi sebenarnya api menghubungi, menawarkan diri untuk mengurus Entok, bahkan kita membuat diskusi. Bukan Entok yang mencari, saya baca chatnya, oke? Dan ada saksi di situ. Jadi yang memperkeruh adalah kalian, oke? Paham itu ya? Jadi menawarkan diri bahwa ini menjadi objek. Lihat apa kalian bantu, kalau biarin sendiri di sana kan? Oke. Pada saat waktu saya menanyakan apa api itu, saya pikir Asosiasi Pendeta Indonesia, beneran. Kenapa? Sahabat-sahabat dengarkan. Katanya dia kasihan sama Ratu Entok. Jujur ya, ketika dia menyebut nama api itu saya kaget. Katanya gara-gara api. Katanya gara-gara api. Coba lihat kebohongannya. Gara-gara api katanya. Saya nih tidak pernah kenal yang namanya Ratu Entok. Tidak pernah komunikasi yang namanya Ratu Entok. Teman-teman tahu kan? Memang saya pernah komunikasi dengan Ratu Entok langsung. Mungkin pernah 1-2 kali atau 1 kali atau 2 kali ya naik di komal saya. Bukan kita yang naik ke komal dia. Kalau pernah sih, pernah ya teman-teman saya diskusi. Pernah. Perasaan saya tidak pernah diskusi dengan Ratu Entok. Dan saya tidak kenal Ratu Entok ini siapa. Tidak pernah. Saya tidak kenal siapa dia, apa latar belakangnya dia dan seterusnya. Cuman dulu dia pernah menyebut-nyebut nama saya. Dia pernah menyebut nama saya. Akhirnya mereka kelihatannya memang ada dendam antar, mungkin persaingan bisnis ya, kita tidak tahu. Persaingan bisnis. Lalu kemudian mungkin karena Ratu Entok sedikit membahas tentang perbandingan agama, sampai kita tidak tahu kok tiba-tiba Ratu Entok ada video beredar membawa foto-foto itu. Kita nggak tahu, dia nggak masuk dalam apologet, kita nggak ngerti. Saya sampai hari ini nomor HP-nya tidak tahu. Ratu Entok nomor HP-nya yang mana kita nggak tahu. Nah, kenapa kemudian saya naik di komal waktu itu? Setelah dia merasa terzolimi. Didatangin pengacara di rumahnya bersama dengan siapa, si Magdalena namanya. Sorenya dibangun dan bla 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 dan seterusnya. Jadi saya sebagai muslim menguatkan beliau, jangan takut. Jangan takut karena itu bukan fotonya Yesus. Jangan takut. Jadi tidak ada orang api yang kemudian mengajak Ratu Entok untuk melakukan perlawanan. Tidak ada. Tidak ada itu. Buktikan chatnya yang mana yang kupitnakan tadi. Saya baca chat. Tidak. Setelah Ratu Entok sudah di dalam penjara, barulah kemudian kita ada komunikasi dengan orang yang kalau nggak salah namanya R, ya, yang ditunjuk oleh siapa? Yang ditunjuk oleh Ratu Entok untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu teman-teman menawarkan ke R, si kuasa hukum, kalau memang membutuhkan kuasa hukum dari api, kami bersedia untuk membantu. Tapi ternyata Ratu Entok mungkin dalam tekanan tidak mau melibatkan kuasa hukum yang kita siapkan untuk dia dari api. Jadi tak ada itu fitnah yang disebutkan tadi saudara siapa nih namanya Dosma yang mirip Luga Tambunan ini, itu tidak ada. Kita mau manas-manasi si Ratu Entok untuk melakukan penghujatan, penistaan atau apapun itu. Tidak ada itu. Tidak disifati oleh apologet Islam Indonesia.
Ratu Ento tidak ada hubungannya dengan api. Ratu Ento tidak masuk ke dalam lingkaran api, bukan circle kita. Kita tiba-tiba saja heran, kok ada orang ini tiba-tiba muncul membahas tentang agama juga. Nggak ada itu yang tahu. Tiba-tiba mengheboh, datang, saya sudah menghubungi MUI, saya sudah menghubungi ini, saya sudah menghubungi ini. Pasti dong, karena saya terancam, maka saya minta perlindungan kepada ormas-ormas Islam termasuk API. Ya, kami sebagai umat Islam wajib hukumnya untuk angkat bicara. Kalau ada apa-apa dengan kamu, misalnya dia niaya atau dizalimi, umat Islam harus membantu saudaranya, terlepas dia seperti apa, terlepas latar belakangnya kayak mana, terlepas pekerjaannya seperti apa. Wajib umat Islam saling melindungi satu sama yang lain. Itu hal biasa, iya kan? Saya katakan pada waktu itu, kalau sampai ada terjadi dengan Ratu Ento, tidak usah khawatir, saya yang di depan. Kalau ada yang menzalimi, kan begitu pernyataan saya. Dan saya tidak akan pernah lari dari pernyataan saya. Saya live kok, saya katakan benar kok. Ngapain kok Ratu Ento yang kau laporkan? Saya yang kau laporkan. Kan saya ngomong kayak begitu di depan publik waktu itu. Ingat kan? Ratu Ento masih ada. Jadi cerita bohong itu, cerita bohong. Ada WA-WA-an, ada di grup, tidak ada. Saya hanya menerima laporan bahwasanya kuasa hukum bernama R, inisial R, tidak mau menerima, bukan tidak mau, tapi minta dipercayakan saja kepada kuasa hukum Ratu Ento, tidak usah kuasa hukum dari API. Dah selesai perkara. Apa alasannya tadi? Kalian yang membuat saya, apa hubungannya dengan kami? Kalian dipantau oleh ini dan itu. Apa hubungannya itu semua? Apa hubungannya itu semua coba? Hah? Dan mulutmu sendiri mengatakan bahwa mana api sekarang? Kenapa tidak ada api sekarang? Artinya memang kami tidak terlibat dalam hal itu. Paham? Apa yang kau muntahkan dari mulutmu dengan mengatakan, coba mana api sekarang, mana buktinya? Itulah bukti bahwa kami komitmen. Paham? Paham ya? Nah sekarang tugasmu buktikan aja nanti di persidangan bahwa gambar itu adalah Tuhan kamu. Gitu ya, Dosma ya? Nah kita lanjut kebohonganmu. Bisa dihubungi, ya. Saya bilang, Kak, kenapa kamu bisa dihubungi sama API? Karena kalau Asosiasi Pendeta Indonesia, saya pernah membuat acara Natal. Kebetulan waktu itu saya ketua Natalnya antara Pradi ya, DPC Pradi dan juga API kerjasama sama organisasi yang kita punya ya, organisasi pengacara Ekumene Indonesia. Loh, kok bisa dihubungi? Enggak loh Bang, asosiasi ini aduh, gitu kan? Kayaknya nggak penting banget, saya bilang gitu kan. Oke, saya janji Bang, saya nggak akan pakai jasa mereka. Ya, saya nggak akan bersama dengan mereka karena saya tahu orang Abang adalah orang yang sangat. Ini yang dicerita ini, saudara-saudara, ini setelah Ratu Ento ditangkap. Ini sudah ditangkap ini. Ratu Ento ini sudah diambil. Yang dicerita ini. Sementara tadi di awal dia panas melaporkan Ratu Ento karena ada api. Sementara benar yang saya sampaikan, setelah ditangkap Ratu Ento, kita tawarkan kuasa hukum dari API, tapi ditolak. Biarkan aja kuasa hukumnya Ratu Ento yang menyelesaikan dan bla bla bla. Kita lepas tangan. Jadi kalau Anda mengatakan mana api sekarang, karena kita tidak diterima oleh Ratu Ento. Paham? Paham Dosma? Gimana sekolahnya ini? Paham dan sangat bijak untuk itu. Paham, tapi tolong cabut perkara itu kan, begitu kan? Ya, namanya untuk cabut kan butuh waktu ya. Karena apalagi saya kan pekerjaannya bukan ngurusin itu tok gitu kan. Nah ya udah, setelah besoknya mereka makin menggila live. Kalian tahu kenapa itu dipercepat? Itu gara-gara kalian. Nah, makanya coba. Ento Coba, kata dia, setelah Ratu Ento itu ditahan, kita semakin menggila katanya. Kebohongan demi kebohongan yang kamu lakukan, Dosma. Dosma. Katanya setelah penangkapan semakin menggila. Padahal setelah penangkapan kita hanya mengutus orang yang ada di API Sumut untuk berbicara secara hukum kepada
orang yang dipercayakan. Sekarang malah dibolak-balik. Wah, wah, wah. Jadi maksudnya Ratu Ento sudah kalian tangkap nih. Semakin marah, semakin kalian terpancing. Lalu apa yang kalian lakukan setelah itu? Nggak ada kan? Sudah ada di dalam kok Ratu Ento. Banyak cerita orang ini. Ya, saya langsung ke ruang cyber dan langsung dapat penjelasan, ya, bahwa pada saat live itu kalian dari pagi, siang, sore, malam itu ditonton langsung sama tim cyber Polda Sumatera Utara yang mereka juga geram. Kenapa? Karena itu berlanjut dan makin menjadi-jadi. Oke, jadi ingat, sekali lagi saya tekankan, Ratu Entok ditahan bukan karena ditangkap cepat, bukan karena kita sebagai pelapor yang tiba-tiba ayo cepat. Kami bilang selalu sesuai dengan prosedural. Ternyata ada suatu perintah yang mengatakan bahwa jika adanya suatu perbuatan terus menerus dilakukan, bahkan itu berbahaya dan juga mengecoh dan juga membuat perkeruh di masyarakat, maka itu dipercepat, ditangkap. Jadi Ratu Entok ditangkap, ditahan. Kenapa? Silakan. Kamu pikir bisa membodohi semua rakyat Indonesia? Hah? Tidak ada yang heboh. Tidak ada masalah. Justru kalian yang membuat warga setempat mengheboh di seputar lingkungan Ratu Entok. Tidak ada apa-apa. Sampai videonya orang teriak-teriak, kami bukan teroris, kami bukan ini. Kenapa kalian datang ke... Kalian yang punya ulah menghebohkan warga setempat. Videonya ada. Cukup cari dalil. Cara bahasamu juga bukan kayak orang yang mengerti hukum kali. Hah? Tidak ada. Kamu yang bikin heboh. Kamu yang datang ke rumahnya Ratu Entok bersama dengan siapa itu yang saudara Magdalena. Kamu datang ke sana, kamu bawa orang-orangmu ke sana. Dan itu videonya ada loh. Ibu-ibu di depan rumahnya Ratu Entok teriak-teriak, bapak-bapak di situ, kami bukan teroris. Kenapa kami ditangkap gini, bla 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 dan seterusnya. Kamu mau mutarbalikkan fakta? Gak bisa, Dosma. Gak bisa. Ya, gak bisa. Yang terpenting adalah kamu sudah melakukan pencemaran dan penistaan. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi sekarang bertambah lagi urusanmu kan? Belum lagi selesai urusanmu kan? Bertambah lagi urusanmu. Oh, coba-coba mau berurusan dengan saya kan? Ah, udah. Oke, kita mainkan. Ya, Dosma ya, kita mainkan. Tafsirkan sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless you all. Halo, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, teman-teman sekalian, curhatan hati seorang Dosma yang menyebut nama saya Zumba, karena itu bukan nama asli saya. Jadi kalau bukan nama asli bisa dipermainkan. Kalau baju ada gambar, kemudian gambar burung merpati, tidak boleh dipermainkan. Padahal itu baju adalah baju kaos, bukan Bible, bukan asli. Tertulis di sana juga data, bukan data asli. Itu hanya tulisan tinta yang bukan Bible, tapi dilaporkan. Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, Dosma. Thank you atas perbuatanmu. Kamu yang bunyikan musik, kamu juga yang hentikan musik itu. Jangan kau berharap orang lain yang menghentikan musiknya. Ente yang harus memainkan musiknya dan menghentikan musiknya. Kami hanya mengikuti iramamu saja, Bu. Sip, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, mungkin di antara rekan yang ada di bawah, sahabat-sahabat, ada Dinda Layubi mau naik, silakan. Saya juga nanti mau naik, karena ini bukan saya, ini adalah sahabat Bang Suma yang dilaporkan. Naik, saya dilaporkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Dek, saya juga naik ya. Oke, akun Bang Suma ya. Bentar ya. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu ya, Dek. Siap, abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda, Bang Waalaikumsalam Al Ayubi. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bunda Rahma ini ya. Bunda Rahma di sini Iya. host. Wah, Iya, sinyalku iya, kalau di moderator, rumah iya. ya begini bang, merah bang, memprihatinkan bang. Cek. Cek 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 suara kokok. Cek. Iya, iya. Bagus. Di YouTube Lanjut, gimana? Kita nggak monitor, bisa lihat. lanjut. Oke. Saya rasa sudah full Mantap. apa yang saya saya Mantap. uraikan tadi, teman-teman sekalian. Nanti tinggal ditambahkan aja kalau ada yang merasa penting. Saya hanya berharap YouTube sahabat. bagus suaranya. Oke, baik. Sahabat-sahabat yang ada di TikTok, tolong bagian-bagian utama tadi itu dibuatkan PT, di-share sebanyak mungkin. Ya, diperbanyak supaya si dos sampai kepada Dosma. Nanti Dosma bilang lagi, si Zumba pindah-pindah tempat, ganti-ganti nomor HP. Oke, kamera ini kita tutup. Si Zumba katanya ganti-ganti nomor HP. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ini Al Ayubi kenapa ininya? Keremannya jaringannya. Nyalakan AC-nya, Dek. Bunyi enggak? Kalau Enggak, AC. enggak ada. Bersih, Oh iya. bersih Gurunda. Mana nih teman-teman? Ada Dosma nggak? Suruh naik ke sini Dosma. Supaya dia bisa belajar menghargai agama orang lain dan atribut agama orang lain itu harus dihargai, jangan dinisnahkan. Saya di rumah bang. Nasib saya kalau di rumah sinyal saya Gitu. memang seperti ini. Ini ya, apa tuh ku bilang? Mereka seolah-olah mengajak ini, seolah mengajak ribut. Iya betul. Bukan ngajak ribut. Ini sudah ada model-model pengecutnya, lapor sana, lapor sini, lapor ke senior. Apakah ini, masuk no? Malak mako. Ih, Kau tahu barakallah. Mungkin dia lihat itu waktu ini semua netizen bersatu. Deng, Gurunda waktu ini kita live kan Oh, malam-malam. Mereka ini kalau saya kan nyimak di komal-komal Kalau mereka bahasa tuh, dia Maduranya bilang, itu bang gini bang, kedit. Alhamdulillah teman-teman ya. Masya Allah. Ya, di bawah ada Uniripa ya. bentar, banyak kali permintaan ya Allah. Bang Handi, Alhamdulillah Bang. sinyalku sudah baik. Kalau Kemana? istilah Maduranya tuh begini bang. Gimana? Ndak remer ya kana. Ndak remer ya kana. Mak saja entah bereta kana. Itu bahasa Maduranya bang. Gitu. Teman-teman, saya izin sejenak. Ada telepon dari keluarga Habib Lutfi. Mohon izin sebentar ya. Masya Allah, iya deh, iya. Siap, Lanjut. Bunda Rahma kok iye
Iya itu apa artinya? Iya gitu ya. Itu penghargaan, iya, sama kita di sini pakai iye. Kalau pakai iyo nggak boleh, atau iya nggak boleh.